rantai makanan. Sebelumnya ada yang udah pernah lihat belum? Misalnya kayak belalang dimakan sama katak. Terus tikus dimakan sama ular. Pernah? Pasti udah pernah lihat ya. Nah, itu tuh disebut rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk mendapatkan energi dari makhluk yang dimakan. Nah, di dalam rantai makanan itu ada 3 komponen utama rantai makanan. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menciptakan makanannya sendiri. Jadi dia tuh bisa mengeluarkan makanannya sendiri dari energi cahaya, air, dan karbon dioksida. Oke. Si produsen ini tidak membutuhkan makhluk hidup lain untuk mendapatkan makanan. Lalu komponen yang kedua ada konsumen. Ada yang tahu konsumen itu apa? Konsumen ini adalah makhluk hidup pertama yang memakan si produsen. Nah, konsumen dibagi menjadi 3, yaitu primer. Primer itu adalah konsumen pertama yang memakan produsen. Lalu ada konsumen sekunder atau hewan makhluk hidup kedua yang memakan konsumen pertama atau konsumen primer. Lalu ada konsumen puncak, yaitu makhluk hidup yang memakan konsumen sekunder. Nah, biasanya si konsumen puncak ini dia adalah hewan karnivora. Ada yang tahu karnivora itu apa? Pemakan daging. Lalu komponen yang ketiga ada pengurai. Di sini ada 3 jenis pengurai. Yang pertama ada jamur, ada cacing tanah, dan cacing laut. Nah, si pengurai ini dia berbentuk organisme yang memakan dari sisa-sisaan si konsumen puncak. Jadi kalau si konsumen puncak ini mati, selain akan dimakan oleh hewan yang lainnya, yang pastinya hewan karnivora, itu akan diserap oleh tanah dan menjadi organisme kecil seperti jamur, ataupun misalkan dimakan sama cacing. Kalau di laut dimakan sama cacing laut. Nah, di sini ada padi. Padi berfungsi sebagai apa? Produsen. Lalu di sini ada belalang. Kita singkat jadi KP, konsumen primer. Lalu di sini ada tikus dan katak. Jadi dia konsumen keberapa? Konsumen sekunder. Lalu di sini ada ular sama elang. Berarti ini konsumen kedua. Terus di sini jamur sebagai pengurai. Nah, lalu di sini ada rantai makanan hutan. Yang ini bisa ini hutan.
sebagai konsumen. Lalu di sini ada singa sebagai konsumen. Lalu di sini ada cacing sebagai pengurai. Lalu di sini ada di laut. Ada yang tahu ini apa? Plankton. Ini namanya fitoplankton. Ada yang tahu fitoplankton itu apa? Fitoplankton virus bukan. Jadi si fitoplankton ini adalah organisme produsen yang paling penting di dalam laut. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu memiliki klorofil. Ada yang tahu klorofil itu apa? Berdaun hijau. Jadi dia tuh mempunyai klorofil. Jadi dia tuh adalah produsen di dalam laut karena dia bisa menyerap energi cahaya dan dia itu bisa bertugas sebagai penyerap. Kalau misalkan di lautan itu ada minyak, nah bisa diserap yaitu sama si fitoplankton. Lalu di sini ada zooplankton. Nah, sama seperti fitoplankton, dia ini hewan laut yang kecil. Nah, mereka ini memakan si fitoplankton. Nah, ini berarti disebut konsumen itu berapa? Konsumen primer. Ya. Lalu di sini ada ikan tuna sebagai konsumen sekunder. Lalu di sini ada ikan paus sebagai konsumen utama. Lalu ini ada cacing laut sebagai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ice breaking dulu sebelum oke? Jadi semuanya berdiri. Ikutin arahan dari ibu ya. Kalau misalkan ibu bilang Marina, kalian menunjuk diri kalian sendiri. Oke? Marina. Kalau ibu bilang menari, kalian menari. Menari gimana kalian aja, mau gini, mau pandoy. Terus kalau misalkan ibu bilang berdiri, berarti kalian megang pundak kalian. Terus di menara, berarti kalian seperti ini. Oke? Kita coba ya. Marina berdiri di menara. Marina menari di menara. Oke? Coba sekarang pelan-pelan dulu ya. Marina menari. Marina berdiri di puncak. Oke. Sekali lagi. Fokus ya. Marina menari di menara. Oke. Boleh dulu ya. Ada rantai makanan di hutan, di sawah, dan di laut. Nah, tujuan dari pengerjaan ini untuk mengidentifikasi komponen rantai makanan di sawah, hutan, dan laut. Lalu kalian bisa menjelaskan antar hubungan makhluk hidup yang ada di dalam rantai makanan ini. Lalu kalian dapat menyimpulkan betapa pentingnya rantai makanan ini yang ada di lingkungan. Kalau misalkan nggak ada ini, bakal terjadi apa? Nah, nanti kalian akan mengerjakan di AKPD ini. Sekarang ibu mau minta kalian dibagi 3 kelompok. Karena ini kan ada 4 baris ya. 1, 2, 3. Di sini ke 4 orang ke kelompok ini. Itu 4 orang ke sini.
Terus 4 orang lagi ke sini. Nah, kalau ada yang belum kebagian, berbagi. Jadi ada yang ke sini, ada yang ke sini. So. Itu kan ada 5 soal, dibagi-bagi. Jadi jangan semuanya difokuskan di satu soal. Tapi misalkan 3 orang kerjain nomor 1, 3 orang nomor 2, gitu ya. Kalau ada yang bingung boleh ditanyain ya. Dari yang pertama, sawah dulu 2 orang. 2 orang sama siapa?
Apa yang sudah kita pelajari tadi? Berapa lagi, Pak? Udah ngerti ya apa yang dijelasin sama temennya. Coba sekarang kasih tepuk tangan buat kalian. Pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang kita ucapin alhamdulillah bersama-sama. Oke, sekarang sebelum pulang alangkah baiknya berdoa dulu ya. Boleh dipimpin dulu doanya. Terima kasih ya atas waktunya. Kita bertemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.